Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saja, saya sangat antusias banget buat memandu kalian hari ini karena kita bakal membongkar keajaiban digital di balik teknologi kamera yang setiap hari kita pakai. Kalau kalian pernah takjub melihat betapa pintarnya gadget di sekitar kita dalam memproses visual, nah kalian ada di tempat yang tepat. Kita akan kupas tuntas rahasianya lapis demi lapis. Coba bayangin sebentar deh, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya kamera CCTV bisa otomatis mendeteksi penyusup di tengah malam yang gelap gulita? Atau gimana seorang dokter bisa menggabungkan hasil MRI dan CT scan untuk melihat kondisi pasien secara utuh? Kedengarannya rumit ya, tapi percaya nggak? Jawabannya ternyata ada pada matematika grid yang sangat sederhana. Oke, mari kita bedah satu-satu. Peta jalan kita hari ini meliputi konsep utama, aritmatika dan pemecahan masalah, pengurangan dan deteksi gerakan, blending dan transparansi, operasi logika, dan terakhir, kode dan aplikasi dunia nyata. Kita masuk ke bagian pertama, konsep utama. Yang perlu kita ingat dari awal adalah, buat sebuah komputer, gambar itu bukanlah sebuah lukisan kanvas, melainkan sekumpulan angka-angka di dalam sebuah grid. Nah, apa sih operasi multi-image itu? Beda dengan edit foto biasa yang cuma sekedar menerangkan satu foto, teknik ini mengambil dua gambar atau lebih sebagai bahan mentah. Terus, komputer bakal membandingkan, menggabungkan, atau menghitung hubungan matematis dari gambar-gambar tadi untuk menciptakan satu gambar baru. Tujuannya, tentu saja untuk memunculkan informasi yang tadinya tersembunyi. Lanjut ke bagian 2, aritmatika dan pemecahan masalah. Yuk kita terapkan matematika dasar ke dalam gambar-gambar ini. Kalau kita menjumlahkan matriks angka dari dua gambar secara langsung, piksel demi piksel, kita bisa secara drastis menaikkan pencahayaan atau bikin efek overlay. Tapi, gimana kalau foto kita itu penuh dengan noise atau bintik-bintik acak yang mengganggu? Gampang, ambil saja katakanlah 5 foto yang identik, jumlahkan semuanya, lalu bagi 5 untuk mencari rata-ratanya. Hasilnya, bintik-bintik noise acak itu bakal saling menetralkan, dan boom, kita dapat gambar yang jauh lebih mulus. Oh ya, sekedar info tambahan, pembagian gambar juga sering dipakai buat mengoreksi masalah pencahayaan di kondisi cahaya yang buruk loh. Elegan banget kan solusinya? Masuk ke bagian 3, pengurangan dan deteksi gerakan. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang lumayan seru. Kalau ditambah itu buat menggabungkan informasi, apa yang terjadi kalau matriksnya kita kurangi? Coba perhatikan matriks angka di sini. Ini tuh literally matematika di balik sebuah pergerakan. Bayangin frame A itu gambar ruangan kosong dan frame B adalah ruangan yang sama sedetik kemudian. Kalau nilai piksel frame B kita kurangi dengan frame A, setiap piksel yang nggak berubah bakal menghasilkan angka 0 kan? Tapi kalau ada piksel yang angkanya bukan 0, entah itu 1, 2, atau 3, komputer langsung sadar, aha, ada pergerakan fisik nih di area itu. Ini dia fondasi utama dari semua sistem keamanan modern. Dan inilah wujud nyata dari matematika tadi. Di sini kita punya citra A dengan beberapa paku dan skrup, lalu citra B di mana posisi benda-benda itu sedikit berubah. Saat komputer mengurangkan latar belakangnya yang diam, hasil akhirnya langsung mengisolasi benda-benda tersebut. Bagian berwarna hitam menunjukkan posisi awal benda dan warna putih menunjukkan posisi barunya. Nggak ada sihir di sini, murni pakai matematika pengurangan. Bagian 4, blending dan transparansi. Sekarang kita bahas sesuatu yang agak lebih artistik. Kalian tahu efek transisi memudar atau crossfade di film? Atau mungkin watermark transparan di dokumen penting? Buat memahaminya, kita mulai dari dua matriks input mentah ini. Anggap saja citra A di sebelah kiri adalah gambar dasar kita, misalnya foto pemandangan. Terus citra B di sebelah kanan adalah logo yang pengen kita tempel secara transparan di atas foto pemandangan tadi. Disinilah rumus pencampuran mulai beraksi. Kita nggak bisa asal menambahkannya begitu saja. Kita butuh yang namanya bobot transparansi. Dalam persamaan ini, citra A dikalikan bobot 0,3, artinya dia menyumbang 30% dari total gambar akhir. Sementara citra B dikalikan 0,7, jadi dia menyumbang 70%. Aturan emasnya di sini, total bobotnya harus persis di angka 1,0. Dengan mengalikan dan menjumlahkan tiap piksel sesuai persentase ini, kita bakal dapat perpaduan yang sangat halus tanpa merusak visual aslinya. Bagian 5. Operasi logika.
Oke, mari kita sedikit bergeser dari aritmatika ke dunia logika biner. Kalian bisa membayangkan gerbang logika ini seperti semacam cetakan kue digital. Operasi ini biasanya dipakai buat gambar hitam putih. Logika N itu fungsinya cuma akan memunculkan piksel kalau kedua gambar asal punya piksel aktif di titik yang sama. Mirip banget kayak kita motong adonan pakai cetakan bentuk persegi. Kalau logika OR, dia bakal memunculkan piksel kalau salah satu aja dari gambar asalnya punya piksel di sana. Nah, kalau NOT, ini yang paling gampang. Dia sekedar membalikan warna secara total, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Sesimpel itu. Sekarang gimana kalau logikanya kita bawa ke level masking yang lebih advance? Ada logika XOR yang menurut saya lumayan spesial, karena dia secara eksklusif cuma menyoroti perbedaan di antara dua gambar. Jadi bagian yang saling tumpang tindih bakal dibuang habis. Terus ada operasi SUB. Dia ini mirip sama pengurangan yang kita bahas tadi, tapi dengan jaring pengaman. Kalau hasil hitungannya negatif, nilainya nggak akan error, melainkan dipaksa jadi nol. Teknik-teknik logika ini tuh benar-benar andalan buat proses segmentasi atau pemisahan objek di computer vision. Kita sampai di bagian terakhir, kode dan aplikasi dunia nyata. Mungkin dari tadi teori matematikanya terdengar agak bikin pusing ya, tapi percayalah dampaknya di dunia nyata itu luar biasa masif. Di dunia medis, operasi ini literally menyelamatkan nyawa dengan menggabungkan MRI dan CT scan lewat fungsi blending. Di bidang keamanan dan satelit, teknik deteksi gerakan tani dipakai untuk melacak perubahan area dari luar angkasa atau sesimpel mendeteksi orang asing di garasi rumah kalian. Bahkan di smartphone yang kita pegang setiap hari, fitur kamera HDR itu pakai metode rata-rata citra loh, supaya kita bisa dapat foto dengan pencahayaan paling pas. Dan buat kalian yang dari tadi udah mulai panik mikirin harus ngitung matriks ini secara manual, tenang aja, tarik napas. Di dunia pemrograman modern, khususnya pakai Python dan library OpenCV, kita bisa mengeksekusi semua kerumitan ini cuma pakai satu baris kode. Mau bikin efek blending transparan? Tinggal panggil cv2.addWeighted. Butuh masking pakai logika N? Ketik aja cv2.bitwise_n. Komputer kalian yang bahkan ngurusin ribuan bahkan jutaan perhitungan matriks itu dalam hitungan milidetik. Sangat efisien dan yang terpenting, gampang banget diakses. Kita udah jalan cukup jauh nih, dari sekedar ngebahas dasar grid angka, sampai ke implementasi baris kode yang menjalankan berbagai sistem industri global. Pemrosesan multi-image ini membuktikan kalau dengan sedikit matematika sederhana yang diaplikasikan ke beberapa gambar sekaligus, kita bisa memecahkan masalah visual yang super kompleks. Nah, jadi tantangan saya buat kalian, sekarang setelah kalian tahu rahasia di balik piksel-piksel ini, keajaiban digital tersembunyi apa yang bakal kalian bangun selanjutnya. Teruslah belajar, jangan takut buat bereksperimen, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.